Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rizky, NIM 180307033 dari kelas HPA semester 5, mata kuliah Hukum Pajak. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 yang berjudul Pajak Penghasilan. Adapun yang saya bahas di sini yaitu pengertian pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak penghasilan atas penghasilan yang diterima atau diperoleh dalam tahun pajak. Dasar hukum pengaturan pajak penghasilan. Pajak penghasilan atau PPH di Indonesia diatur pertama kali dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 dengan penjelasan pada Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50. Subjek pajak penghasilan. Menurut Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008, subjek pajak penghasilan adalah sebagai berikut. Yang pertama, orang pribadi. Yang kedua, harta warisan belum dibagi. Yang ketiga, badan. Subjek pajak penghasilan. Subjek pajak penghasilan adalah penghasilan, yaitu setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak atau WP, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan dengan nama dan dalam bentuk apapun. Saya ingin mempresentasikan makalah dari kelompok 3 yang berjudul Penggolongan Jenis Pajak dan Sistem Pemungutan Pajak. Adapun yang saya bahas di sini yaitu yang pertama, penggolongan jenis pajak. A. Berdasarkan pihak yang menanggung. Penggolongan pajak berdasarkan pihak yang menanggung ini dibagi menjadi dua, yaitu pajak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang pembayarannya ditanggung sendiri oleh pajak dan tidak dapat dialihkan ke pihak lain. Yang kedua, pajak tidak langsung adalah pajak yang pembayarannya dapat dialihkan kepada pihak lain. Yang ke-B, berdasarkan sifatnya. Penggolongan pajak berdasarkan sifatnya ini dibagi lagi menjadi dua, yaitu pajak subjektif adalah pengenaan pajak dengan pertama-tama memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak atau subjeknya. Yang kedua, pajak objektif adalah pengenaan pajak yang pertama-tama dilihat keadaan objek pajaknya, baik yang berupa keadaan atau perbuatan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya hutang pajak. Yang ke-C, berdasarkan pihak yang pemungut. Penggolongan pajak berdasarkan pihak yang memungut dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat adalah pajak-pajak yang dikelola dan dipungut oleh pemerintah pusat. Dalam hal ini yang menjadi penggolongannya adalah Kementerian Keuangan, yaitu Direktorat Jenderal Pajak. Yang kedua, pajak daerah adalah pajak yang dikelola oleh pemerintah daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten atau kota dengan dasar hukumnya adalah peraturan daerah. Yang kedua, sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga, yaitu Official Assessment System. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pemerintah
atau fiskus untuk menentukan besarnya pajak yang berutang. Yang kedua, self assessment system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang, kepercayaan, tanggung jawab kepada wajib pajak untuk menghitungkan, membayar, dan melapor sendiri berdasarkan pajak yang harus dibayar. Yang ketiga, withholding system. Sistem ini merupakan sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga untuk memotong atau memungut besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mata kuliah penyelesaian sengketa di luar peradilan. Saya akan mempresentasikan makalah dari kelompok 4 yang berjudul Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Adapun pembahasan yang saya bawakan di sini yaitu pengertian Badan Arbitrasi Nasional Indonesia. Badan Arbitrasi Nasional Indonesia atau BANI merupakan lembaga yang penyelenggarakan penyelesaian sengketa yang timbul sehubungan dengan perjanjian-perjanjian atau transaksi bisnis mengenai soal perdagangan, industri, dan keuangan bagi yang bersifat nasional maupun yang bersifat internasional. B. Tujuan Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Secara umum, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI didirikan dengan tujuan sebagai berikut. Yang pertama, dalam rangka turut serta dalam upaya penegakan hukum di Indonesia, penyelenggarakan penyelesaian sengketanya atau industri dan keuangan melalui arbitrase dan bentuk-bentuk alternatif. Yang kedua, penyelenggarakan jasa-jasa bagi penyelenggaraan penyelesaian sengketa. Yang ketiga, bertindak secara otonom dan independen di dalam pengakuan hukum dan keadilan. Yang keempat, penyelenggarakan pengajian dan riset serta program-program pelatihan atau pendidikan mengenai arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Yang C, pengajuan permohonan arbitrase BANI. Untuk dapat mengajukan suatu persoalan arbitrase melalui BANI harus ada persetujuan antara kedua belah pihak atau suatu klausul yang dicantum di dalam perjanjian yang menyatakan bahwa para pihak menyetujui bahwa sengketa di antara mereka akan diselesaikan melalui BANI. D. Ketentuan-ketentuan umum persidangan. Yang pertama, kewenangan majelis arbitrase. Yang kedua, bahasa. E. Proses beracara BANI. Yang pertama, upaya perdamaian. Yang ketiga, replik dan duplik. Yang ketiga, pembukaan. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.